Hai Sobat M2LDR. Kalian yang lagi LDR, sini-sini merapat. Aku tahu banget rasanya ngejalanin hubungan jarak jauh itu memang campur aduk. Kadang happy, kadang rindu banget, kadang juga ngerasa mulai hambar. Apalagi kalau komunikasi mulai berkurang, terus muncul deh itu overthinking. Wah, bisa makin gak tenang deh. Tapi beberapa waktu lalu aku iseng nyoba nerapin beberapa habit kecil yang awalnya kelihatan sepele. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu malah bikin hubungan aku dan pasangan aku jadi lebih nyaman, makin sayang satu sama lain, dan yang paling penting makin percaya. Jadi, kalau kamu LDR, stay tune ya, karena aku bakal share kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa bikin hubungan tetap harmonis meskipun terpisah jarak dan waktu. Banyak orang berpikir kalau hubungan yang romantis itu harus diisi dengan kejutan besar, kado mahal, atau momen-momen dramatis kayak di film. Padahal dalam hubungan LDR justru kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu jauh lebih berpengaruh. Oke, bayangin deh, misal kalau kita cuma fokus ke momen-momen besar kayak anniversary atau hari jadian, tapi di hari-hari biasa kita jarang komunikasi atau malah cuek, hubungan pasti jadi terasa hambar kan? Udah pasti. Sama seperti tanaman, hubungan juga perlu disiram setiap hari biar tetap tumbuh awet dan kuat. Jadi gak harus pakai sesuatu yang mewah, cukup dengan perhatian kecil tapi konsisten. Jadi apa sih habit kecil yang bisa dicoba dalam LDR yang memang itu tuh bisa berpengaruh gitu kepada hubungan kita agar semakin oke, agar semakin sehat. First dari aku adalah morning and night check-in. Jadi maybe ya, bangun tidur, kadang tuh setelah kita udah melakukan rutinitas pagi, pasti kita juga gak lupa kan untuk mengecek HP. Nah, coba deh mulai biasakan buat kirim pesan simple ke pasangan seperti good morning atau semangat ya hari ini. Atau bisa juga dilakukan sebelum tidur gitu. Misal good night, semoga hari esok lebih baik. Ini tuh penting bagi aku. Kenapa? Karena hal kecil seperti itu dapat memberikan rasa kehadiran seseorang meskipun kita jauh. Terus dapat membantu pasangan merasa lebih diperhatikan. Yang kedua, bisa call atau video call rutin. Jadi teman-teman, meskipun kita nggak bisa ketemu langsung, suara dan ekspresi wajah itu punya pengaruh besar buat menjaga koneksi emosional seseorang. Jadi saran aku, kamu bisa tentukan jadwal, mungkin video call atau quality time kalian yang bisa disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Bisa tiap malam sebelum tidur atau bisa juga seminggu sekali buat deep talk. Itu penting banget. Karena sejujurnya bagi aku yang penting itu bukan berapa lamanya, tapi kualitas percakapannya. Kemudian salah satu kebiasaan selanjutnya adalah bisa kirim voice note atau video random. Karena terkadang chat aja itu nggak cukup buat menyampaikan perasaan kita. Makanya coba deh kamu sesekali kirim voice note atau video random kamu ke pasangan.
Misal kamu juga bisa sambil buat narasi, tadi aku lihat sesuatu yang aku kaget banget gitu. Ternyata ini bla 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 begitu. Atau kamu juga bisa sambil sharing, hari ini tuh kerjaanku tuh lagi banyak banget, tapi kamu tahu nggak, pas lagi denger lagu kesukaan kita, aku jadi semangat lagi. Bahkan kamu juga bisa sesekali kirim video singkat kayak, hey, aku lagi di sini, lagi main-main. Soalnya ini tempatnya bagus banget, nanti kita bisa kesini bareng kalau kita ketemu ya, kayak gitu. Dan menurut aku ini penting banget karena bisa bisa meningkatkan rasa emosional seseorang, menganggap bahwa kehadiran kita itu benar-benar ada di hidupnya. Terus selanjutnya yaitu punya ritual kecil bareng. Ritual di sini tuh lebih ke kebiasaan unik berdua yang bisa bikin hubungan makin spesial. Misalnya apa nih? Misalnya nonton film bareng gitu. Ataupun bisa main game online bareng, baca buku yang sama lalu didiskusiin. Terus juga bisa dengerin playlist lagu favorit kalian berdua. Karena kebiasaan ataupun ritual kecil seperti ini bakal bikin kalian tetap punya waktu spesial walaupun gak bisa ketemu langsung. Selanjutnya, kirim kejutan kecil. Gak harus sesuatu yang mahal, kejutan kecil juga bisa bikin pasangan merasa lebih dihargai. Contohnya nih, kirim makanan favoritnya via online gitu, atau kirim kartu ucapan lewat via pos mungkin. Bisa juga kirim stiker-stiker lucu yang relate sama hubungan kalian. Ini pasti bakal menjadi bumbu-bumbu dalam hubungan kalian meskipun masih jarak jauh. Terus selanjutnya juga yaitu wajib jujur soal perasaan dan komunikasi yang terbuka. Please jangan takut buat bilang, aku lagi kangen banget hari ini, atau aku lagi ngerasa agak kesepian deh kayaknya hari ini. Guys, bagi aku LDR itu tentang keterbukaan. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, lebih baik itu diomongin secara langsung daripada dipendam aja. Karena kalau semakin dipendam, lama-kelamaan itu bakal menumpuk dan kemudian takutnya malah jadi mati rasa atau lost interest. Jadi silahkan jujur soal perasaan. Jadi LDR itu sebenarnya bukan cuma tentang sabar menunggu waktu buat ketemu, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap merasa dekat meskipun jaraknya jauh. Hubungan yang yang sehat dan bahagia itu nggak harus selalu tentang hal-hal besar atau kejutan yang mewah. Kadang justru perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten itulah yang bikin hubungan itu tetap kuat. Coba pikirin deh, kalau kita dan pasangan gak punya habit atau kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin, aku jamin komunikasi pasti bakal makin lama makin berkurang. Awalnya mungkin cuma telat balas chat ya, terus jadi makin jarang ngobrol, dan akhirnya muncul rasa asing satu sama lain. Itulah sebabnya habit kecil ini penting banget buat menjaga api dalam hubungan. Supaya Supaya tetap menyala hubunganku. Dan yang lebih penting, kebiasaan kecil ini bukan cuma buat pasangan kita, tapi juga buat kita sendiri. Dengan membiasakan komunikasi yang lebih baik, kita juga jadi belajar memahami pasangan lebih mendalam, belajar menyesuaikan diri, dan tentunya membangun hubungan yang lebih sehat. Mungkin
Di awal rasanya agak aneh atau terpaksa. Tapi guys, percaya deh, semakin sering dilakukan, habit ini bakal jadi sesuatu yang natural dan justru malah bikin hubungan kalian lebih nyaman. Gak ada lagi overthinking karena komunikasi gak jelas. Gak ada lagi rasa ragu karena perhatian selalu ada. Dan yang pasti, rasa sayang yang kalian bangun gak akan luntur meskipun jarak memisahkan. So, aku tantang kalian buat coba salah satu habit kecil ini selama seminggu ke depan. Gak perlu semua sekaligus, cukup pilih satu aja yang menurut kalian paling bisa diterapkan dulu, lalu lihatlah sendiri efeknya. Kira-kira apakah komunikasi kalian jadi lebih lancar? Apakah merasa lebih terhubung dengan pasangan? Yuk, nanti di-share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian punya tips lainnya buat menjaga LDR tetap harmonis, aku juga pengen tahu dong. Jadi jangan ragu buat sharing di komentar supaya kita bisa saling belajar. Dan tentu aja, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain. Karena siapa tahu tips ini bisa membantu mereka juga buat menjaga hubungannya lebih harmonis. See you in the next video, dan buat kalian yang lagi LDR, semangat ya. Jarak itu cuma angka, yang penting adalah bagaimana kalian tetap menjaga hati satu sama lain. Bye-bye.